Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Farid Hansa, channel video pembelajaran untuk kelas 6 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Pembelajaran pertama, muatan bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Sekarang, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Menurutmu, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya, gambar di atas adalah kegiatan rapat yang dipimpin oleh seorang ketua RT. Ketua RT adalah salah satu pemimpin yang ada di sekitar kita. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud pemimpin itu? Pemimpin adalah orang yang memimpin. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang yang di sekitarnya. Oleh sebab itu, setiap pemimpin harus berperilaku baik. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan bagi orang lain. Kepala sekolah, ketua kelas disebut pemimpin. Kepala desa, ketua RW, dan ketua RT juga disebut pemimpin. Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Mari kita belajar tentang pemimpin di sekitar kita. Sekarang, ayo mengembangkan pengetahuan kita. Kita masuk materi yang pertama, muatan bahasa Indonesia, yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca, dan menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Ayo belajar pidato. Tentunya kalian pernah mendengar kata pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Orang yang melakukan pidato disebut orator. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan berorasi di depan banyak anak buahnya atau khalayak ramai. Sekarang, bacalah bacaan berikut. Ibu RT sang pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu,
Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya, bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Isi pidatonya adalah sebagai berikut. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku yang tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran, nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Itu isi pidato yang disampaikan oleh Ibu Erika. Ternyata kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih, dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Nah, kamu telah membaca bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Sekarang, sebagai latihan, jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut.
Kemudian tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Selamat mencoba ya. Untuk selanjutnya, mari kita belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang amati gambar berikut ini. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar ciri-ciri masa pubertas dan cara menyikapi masa pubertas. Pada masa pubertas, anak laki-laki dan perempuan akan mengalami perubahan fisik. Perubahan fisik tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anak perempuan tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, sedangkan pada anak laki-laki tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, anak perempuan suara jadi melengking, sedang anak laki-laki suara jadi membesar. Kemudian yang ketiga, pada anak perempuan payudara membesar, pada anak laki-laki akan tumbuh jakun. Untuk selanjutnya, anak perempuan pinggul akan membesar dan tubuh mulai terbentuk, sedangkan pada anak laki-laki akan tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, serta dada lebih bidang dan datar. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua adalah menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai dengan tuntunan agama. Oleh sebab itu, setiap pemimpin harus
Dari pembelajaran ini, kamu telah mengetahui masa pubertas. Kamu juga telah mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Coba buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu. Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Pemimpin adalah orang yang memimpin.